Aku begitu ngeliat kemarin lihat video permohonan maaf ya kayak gitu, terus pas ulang tahun anak-anak, kemudian juga nggak bisa datang karena waktunya bersamaan. Nah, aku makin sedih lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jagat hiburan kembali dikejutkan oleh sorotan tajam dari mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada. Secara blak-blakan, Nanda menilai gestur permohonan maaf Sarwendah di ruang publik terkesan kurang tulus dan hanya memicu masalah baru. Lantas, rahasia apa yang sebenarnya terjadi hingga Nanda mendesak Sarwendah untuk segera menurunkan ego dan meminta maaf secara langsung di hadapan Ruben Onsu? Lalu, bagaimana pula Nanda menanggapi bisnis Sarwendah yang kini berada di ujung tanduk akibat perseteruan yang kian melebar? Apalagi ditambah munculnya seruan masif dari netizen untuk memboikot berbagai brand milik mantan personel Cherry Bell tersebut. Sanggupkah Sarwendah bertahan di tengah hantaman boikot brutal ini? Melihat badai yang tak kunjung reda, pedangdut Inul Daratista akhirnya ikut buka suara. Inul membongkar fakta bahwa Ruben sebenarnya adalah tipikal pria yang selalu menutup rapat-rapat aib keluarganya. Lalu, seperti apa pesan mendalam dari Inul agar Sarwendah bersikap lebih dewasa dan segera menghentikan drama buka aib di media sosial demi masa depan anak-anak mereka? Di sisi lain, bagaimanakah sikap Ruben Onsu yang dengan bijak menegaskan tidak ingin gegabah mengambil keputusan hanya berdasarkan potongan teks di media sosial? Dan seperti apa pula pesan menyentuh dari Anissa Rahma selaku sahabat yang muncul memberikan kekuatan di saat Sarwendah terus dihujani kritik tajam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kisruh rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwendah hingga kini masih bergulir panas dan menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Di tengah simpang siur konflik ini, mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada, ikut angkat bicara dan memberikan sorotan tajam. Menurut analisis Nanda, gestur permintaan maaf yang sempat disampaikan oleh Sarwendah di ruang publik terkesan kurang tulus dari lubuk hati dan tidak tertuju secara spesifik kepada pihak yang bersangkutan. Alih-alih meredakan suasana, hal tersebut dinilai justru memicu masalah baru di tengah publik. Saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai langkah apa yang sebaiknya diambil, Nanda Persada menegaskan bahwa Sarwendah sudah sepatutnya melakukan permintaan maaf secara langsung tatap muka kepada Ruben Onsu. Langkah ini dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk menunjukkan kedewasaan serta bentuk pengakuan atas kesalahan demi menyudahi ego masing-masing. Gimana ya? Aku begitu ngeliat kemarin lihat video permohonan maaf ya kayak gitu, terus pas ulang tahun anak-anak, kemudian juga nggak bisa datang karena waktunya bersamaan. Nah, aku makin sedih lagi ngeliatnya gitu. Ini gimana sih ya, bukannya makin suasana makin adem makin panas gitu. Dan netizen juga kan menilai itu. Jadi saran aku, udahlah kalau memang salah ngaku salah. Kalau memang ingin membuka hubungan baik lagi, ya dilakukan dengan tulus gitu. Jangan ada agenda apa-apa. Buat orang-orang sekitarnya juga dijaga mulut dan sikapnya lah. Kak Sarwendahnya minta maaf langsung ke Ruben itu menjadi salah satu juga nggak sih? Kalau menurut aku ya itu efektif sih. Lebih baik begitu. Akuin aja kalau memang salah, akuin salah. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena netizen kita tuh menunggu itu sebenarnya gitu. Dan banyak juga kan video-video yang beredar itu blunder kan dari pasangannya, terus ada anak-anak di sini juga. Bener-bener harus ya, kalau minta maaf ya benar-benar harus full benar-benar minta maaf. Dan harus pinter-pinter jaga perasaan teman-teman, klien, netizen gitu ya. Jangan
membuat satu hal yang kontroversi lagi gitu. Minta maaf tapi terlihat tidak full murni dari hati, nggak terlihat tulus gitu, nggak langsung kepada pihak yang bersangkutan, itu jadi masalah lagi. Jadi ya memang harus mengalah sih, ya harus mengalah untuk menang. Imbas dari perseteruan yang kian melebar ini ternyata berdampak fatal pada bisnis Sarwendah. Di media sosial mulai muncul seruan masif dari netizen untuk memboikot berbagai brand atau produk milik mantan personel Cherry Bell tersebut, dibarengi dengan banjir komentar negatif yang terus menghantuinya. Melihat situasi pelik ini, Nanda Persada mengaku merasa sangat sedih. Menurutnya, bagaimanapun juga, setiap manusia pasti memiliki sisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ia berharap publik tidak langsung menghakimi secara brutal dan tetap memberikan kesempatan bagi Sarwendah untuk memperbaiki keadaan. Aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun gitu. Setiap orang pasti kan punya kesalahan dan hilaf atau apapun itu. Ketika dia memperbaiki diri lebih baik, mestinya dikasih kesempatan ya. Kecuali hal-hal yang fatal, misalnya tindak pidana, misalnya hal-hal yang sangat fatal gitu. Nah kalau ini aku sih berharap bisa pulih lagi sih, dan banyak pengambil pelajaran dari ini sih. Dan yang paling berat sih kalau udah netizen udah bilang boykot, itu dia yang jadi masalah tuh. Boykot itu juga dibaca oleh para produsen, brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impactnya kayak gitu. Nah kalau dulu itu ketika artis ada masalah itu berjalan seiring waktu, biasanya mereka pulih. Perlu waktu memang, dan perlu di rebranding lagi dengan kegiatan-kegiatan berita-berita yang positif gitu. Ada artis yang kontroversi tapi diimbangi dengan aktivitas yang positif, ya netizen itu cepat lupa juga, memaafkan juga sih sebenarnya. Sekarang fenomenanya the power of netizen ya. Jadi teman-teman artis, public figure harus hati-hati terhadap image-nya, attitude-nya, karena netizen itu sangat cepat menilai dan memutuskan dan punya pengaruh terhadap karir mereka gitu. Cancel culture itu bisa jadi suatu yang dipertimbangkan juga oleh klien, oleh brand, oleh perusahaan produk tertentu untuk mempertimbangkan masih ingin meneruskan kerjasama atau enggak. Dan itu beratnya kadang kita nggak tahu bahwa misalnya seorang artis mengalami suatu kasus, kan kita nggak tahu endingnya atau sebenarnya dia tuh bersalah atau enggak sih. Masih kontroversi, masih terjadi perdebatan. Cuman ketika netizen udah mencap itu negatif, itu berat banget sih memang untuk memulihkan lagi nama baik ya. Harus ada rebranding lagi, harus perlu waktu lagi, dan konsekuensinya ke kerjaan. Pasti banyak yang dipospon, dipending, dibatalkan kontraknya. Ditemui oleh tim intens investigasi, Diva Dangdut Inul Daratista turut memberikan tanggapan bijak terkait ujian hidup yang sedang menimpa sahabatnya. Inul dengan tulus mendoakan agar segala permasalahan yang dihadapi Ruben Onsu bisa cepat selesai dengan akhir yang baik. Inul meyakini bahwa Ruben adalah sosok yang kuat dan mampu menyelesaikan badai ini dengan kepala dingin. Ia mengingatkan agar kedua belah pihak bisa saling legowo dan menurunkan ego, terlebih karena ada masa depan anak-anak yang harus dipertaruhkan. Inul juga membongkar bahwa selama ini Ruben Onsu sebenarnya adalah tipikal orang yang selalu menutup rapat atau mengkip segala permasalahan internal keluarganya dari konsumsi publik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar lah gitu, segala urusan bisa beres. Aku yakin Uben juga bisa bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, karena sejauh ini aku mengenal dia itu orangnya sangat tulus banget, dan dia tuh benar-benar mengkip semua rahasia keluarganya loh menurut aku ya gitu. Dan
aku yakin bisa terselesaikan dengan baik lah, karena aku tahu dari dia belum menikah sampai waktu masa pacaran dulu, romantisnya kayak apa. Ya itu sebenarnya hal-hal yang mungkin akan kalau bisa itu menjadi jembatan lah, kalau bisa inget dulu ojo ribut-ribut gitu, harus bisa diselesaikan dengan baik karena ini kan berhubungan dengan anak-anak ya. Tapi yang jelas kalau memang dua-duanya ada masalah, diselesaikan secara kekeluargaan aja, baik itu Mas Sarwenda atau Uben, karena aku tahu kalau Uben sih bukan berpihak ya, aku tahu Uben seperti apa, baiknya seperti apa, dan hebatnya dia menjadi seorang laki-laki seperti apa. Tak hanya memberikan kekuatan untuk Ruben, pemilik goyang ngebor ini juga menyematkan pesan mendalam untuk Sarwenda agar bisa bersikap lebih dewasa dalam menghadapi ujian keluarga ini. Inul berpesan dengan sangat agar drama di media sosial segera dihentikan dan berharap jangan sampai ada lagi aksi saling membuka aib masing-masing di depan publik. Mudah-mudahan Sarwenda juga lebih dewasa lagi untuk menghadapi permasalahan keluarga. Jangan sampai ketika dulu waktu senang-senang, sekarang jangan sampai dua-duaan ini membuka aib masing-masing. Karena kalian semuanya adalah public figure, jadi sebisa mungkin menjaga harkat martabat masing-masing, karena sebagai public figure itu adalah contoh bagi kita para pemirsa di rumah, masyarakat yang luas yang ngefans, yang mengidolakan kalian. Ogah gegabah tanggapi curhatan emosional Onyo di media sosial. Seperti apa pula, Ruben Onsu tegaskan tidak ingin buru-buru ambil keputusan, hanya berdasarkan apa yang ia baca. Seperti apa juga, demi mencari kebenaran secara langsung dari hati ke hati, Ruben Onsu pilih peluk erat Bertrand Peto demi redam kegaduhan publik. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi menghadapi rentetan unggahan emosional sang putra di media sosial. Ruben Onsu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan atau keputusan. Sebagai seorang ayah, ia sadar betul bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah pelik keluarga hanya dengan bersandar pada potongan teks atau narasi yang bertebaran di dunia maya. Ruben mengaku sangat memprioritaskan komunikasi dua arah secara pribadi dengan Bertrand Peto demi mendapatkan fakta yang valid tanpa dibayangi prasangka negatif. Oleh karena itu, Ruben menjadwalkan pertemuan 4 mata dengan Onyo untuk menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik yang belakangan ini menyedot perhatian publik. Di sisi lain, Ruben pun menyadari bahwa posisinya saat ini menuntut kesabaran yang jauh lebih ekstra dalam meredam gejolak emosi anak-anaknya di tengah badai prahara dengan Sarwenda. Sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Jadi makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak saya gitu kan, kita harus tidak membuat jadi tegang kan, jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru. Gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya.
Iya ya, kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu gitu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Dia udah besar, nggak bisa lu terus kotok terus. Dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia gitu. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak. Tapi kan gimana sih lu anak remaja? Menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah. Terkait desakan dari netizen yang memintanya untuk segera menggugat kembali hak asuh anak dari tangan Sarwendah, presenter 42 tahun ini memilih untuk bersikap tenang. Ruben menyerahkan seluruh urusan legalitas hukum serta proses mediasi sepenuhnya kepada sang kuasa hukum Minola Sebayang. Bagi Ruben, perkara menang atau kalah di pengadilan bukanlah prioritas utamanya saat ini. Hal paling krusial yang ia inginkan sekarang hanyalah diberikan akses mutlak untuk bisa bertemu dan mendekap ketiga buah hatinya. Ruben sangat berharap awan mendung yang menyelimuti hubungan keluarganya bisa segera berlalu dan berganti dengan ketenangan batin, terutama demi menjaga psikologis dan masa depan anak-anak. Di akhir kalimatnya, Ruben dengan tulus mengakui bahwa fokusnya kini hanyalah ingin memastikan semua lini di kehidupannya kembali baik-baik saja. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Taliatania ya tetap anak saya gitu. Ya, Taliatania tetap anak saya, Taliatania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Saya udah diskusi sama Bang Minola, jadi tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu. Jadi ya perlu sabar lagi aja gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh ya gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang, jangan dipersulit, yang sulit jangan jangan dipersulit lagi gitu. Saya lakukan, pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu, ya. Kita mantar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat dulu, anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu
Jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Udah, mau ngapain ya? Mau main, mau ngobrol, mau jalan. Itu aja sih gitu. Selanjutnya, dikala Sarwendah terus disudutkan netizen akibat polemik rumah tangga dan konflik keluarga. Seperti apa juga, Anissa Rahma pasang badan, kirimkan pesan menyentuh hati, dan ingatkan masa-masa berjuang bersama sejak di Cherry Belle. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah badai konflik yang tak kunjung mereda, Sarwendah kini harus tegar menghadapi berbagai pandangan miring, kritik, hingga sorotan tajam dari lapisan masyarakat. Namun, di saat posisinya sedang terpojok dan tertekan, kehangatan persahabatan sejati justru datang mengulurkan tangan. Pesan penguat yang menyentuh hati datang dari sahabat lamanya di dunia hiburan, Anissa Rahma, yang pernah sama-sama berjuang membesarkan nama girl band Cherry Belle. Anissa Rahma secara terbuka menyampaikan bahwa ia tetap berdiri teguh memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada Sarwendah. Hubungan keduanya yang tetap terjalin erat dibuktikan dengan aksi saling menguatkan satu sama lain. Melalui pesan hangat tersebut, Anissa berharap agar Sarwendah diberikan kekuatan dan ketabahan ekstra agar bisa segera keluar dari masalah pelik yang sedang dihadapi dan menata kembali kehidupannya dengan tenang. Sebagai teman tetap support aja gitu, support tetap kayak kemarin juga Wenda kan ngechat kayak Anissa gimana, terus aku juga Wenda kamu juga gimana gitu kan, dia juga nanya aku kebakaran, dia juga nanya, aku juga nanya dia kondisi dia saat ini, tapi kita kayak saling nyemangatin aja gitu. Kondisi keadaannya sampai turun gitu ya, yang jelas pasti itu namanya kepikiran ya dengan keadaan semua ini. Ya, ya kita doain aja, semoga Wendanya juga kuat ngejalanin semuanya. Semoga juga mendapatkan solusi terbaik ya, karena kan lagi ditimpa masalah lumayan banyak gitu. Ya, semoga ada jalan keluar dan nggak terlalu banyak efek yang buruk lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.